memberi izin, mentakdirkan takdir yang baik, yaitu kita bisa talabul ilmi, atau mungkin ada tausiah, atau ada taujihat, pengarahan, atau tazkirah, mengingat, ya, begitu. Tema kita adalah buah ketaatan pada Allah Azza wa Jalla. Manusia di muka bumi ini hanya dua jenisnya, yaitu yang taat pada Allah Rabbul Alamin, yang sesuai dengan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah padaku. Ini satu jenis. Ini yang taat pada Allah. Yang kedua, yang kufur pada Allah. Dan kalau yang kufur bukan bahasan kita, ya, karena judul kita adalah buah ketaatan pada Allah Azza wa Jalla. Al jaza min jinsil amal, balasan bagi jenis amal sesuai dengan amalan kita. Kalau orang-orang kafir sudah jelas, khalidina fiha, ya, mereka kekal di neraka. Yang jadi masalah orang yang beriman, yang niatnya taat pada Allah. Akankah kita masuk ke golongan ini atau tidak? Ini pertanyaan besar. Dan apa kiat-kiatnya? Pada materi ini insya Allah cukup waktunya plus tanya jawab. Ya, saya pentingkan tanya jawab ibu-ibu. Ya, silakan nanti ditulis dari sekarang. Lihat temanya, kalau ada pertanyaan dari tema itu silakan mulai tulis pertanyaan. Saya bagi dalam sub kajian yaitu satu, peringatan dari Allah Azza wa Jalla untuk taat kepadanya dan jawaban orang beriman. Allah memberi peringatan, terus bagaimana peringatan itu dan jawabannya. Kedua, ketaatan itu dengan ilmu, tidak taat buta. Ya, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Al-ilmu qabla qaul fi ta'ah wal amalu fi ta'ah. Beda orang yang taat dengan ilmu, lisannya beda, dan orang yang taat dengan ilmu, amalannya beda. Ketiga, hamba yang taat yang mengamalkan ilmunya. Setelah berilmu, tidak juga kelihatan itu ketaatan sampai orang itu mengamalkan ilmunya dengan lisan, hati, lisan, dan jawarih, perbuatannya. Begitu. Keempat, beberapa bentuk ketaatan pada Allah Azza wa Jalla. Ya, taatan itu banyak sekali. Nanti dalam rangka ketaatan pada Allah ada ketaatan pada Nabi. Nanti dalam rangka taat pada Allah ada ketaatan pada ulil amri. Nanti dalam rangka ketaatan pada Allah ada taat kepada suami, seorang istri, dan lain-lain. Pada orang tua sebagai anak. Begitu ya. Kelima, manisnya buah ketaatan menjaga lisan. Ya, di dunia ini ada satu, ya, benda yang jika benda itu ditujukan kepada ketaatan kepada Allah akan mendapatkan manisnya di dunia, apalagi di akhirat nanti. Dan sebaliknya, jika benda itu tidak dijaga atau maksiat, akan hancur dunianya apalagi akhiratnya. Keenam, memetik buah ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan ini cukup waktunya plus tanya jawab. Ya, kita santai saja, jangan terlalu tegang, tapi jangan pada ngobrol ya. Saya pesan karena materi ini agak berat. Satu, peringatan dari Allah. Saya bacakan ayatnya.
Alam ya'nil ladzina amanu an tahsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah tiba saatnya bagi orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kebenaran yang diturunkan. Ini ayat ini langsung menghujam hati seorang bekas penyamun, dan saya sudah selidiki dan dibawakan oleh Ustaz Syekh Abdul Razak bin Muhsin Abbad. Saya tadinya ragu menyebutkan namanya, tapi beliau dengan jelas menyebutkannya. Juga saat lainnya. Sumbernya ada di Syiar Alaman Nubala dan lain-lain, yaitu Fudail bin Iyad. Beliau seorang penyamun puluhan tahun, ya, dan dia diberitakan secara detail sedang di atas genteng, sedang mengintai orang yang dicintainya begitu. Lalu orang itu membacakan ayat ini, wanita itu. Lalu dia jawab, ya, saatnya aku. Dan dia nangis juga setelah mendengar, jangan lewat daerah sini, nanti si Fudail mencegat kita. Mereka takut kepada Fudail. Lalu dia tobat menjadi ulama besar. Saya kumpulkan mutiara beliau dan lain-lain, tapi mungkin jika ada waktu saja terakhir. Ayat tersebut dilanjutkan, wala yakunu kalladzina ataul kitaba min qabl fadala alaihimul amda faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Dan janganlah mereka menjadi seperti orang yang sebelum yang telah diberi kitab, yaitu ahlul kitab. Masa yang panjang mereka lalui dengan kelalaian, sehingga hati mereka pun mengeras. Dan banyak sekali di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Fasik ada dua, fasik yakhruj minal millah, fasik yang tidak, hanya kabair, dosa besar. Mereka ahlul kitab yakhruj minal millah, mereka keluar dari millah, ya, fitrah, tauhid dan lain-lain. Jadi mereka itu fasikun. Kalau seseorang sudah biasa tidak bisa diajak zikrullah dalam arti yang hakiki, yaitu tauhidullah fi rububiyatih wa ubudiyatih wa asma wa sifat. Sudah tidak kenal itu, tidak mau belajar, setelah belajar menyimpang, maka mereka itu golongan yang diberi kesempatan panjang. Ada 40, ya, paling muda umur anak kita ini berapa, ibu-ibu nih, ya, berapa tahun sudah menghirup udara Allah, berapa tahun menginjak bumi Allah, berapa tahun memakan makanan yang Allah kasih, tapi zikrullahnya di mana? Sudah benarkah zikirnya kepada Allah? Nah, kita harus introspeksi itu, muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhassabu. Hitung-hitung diri, ya. Calculate, ya. Introspeksi diri. Ya. Sebelum kita dihisab oleh Allah. Saya enggak ada doa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah diriku dengan hisab yang mudah. Ya. Sehingga ada doa, Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ini doa ini harus dilestarikan. Ya. Rabbana firli wali walidayya, wahai Rabb kami, ampunkan dosaku dan kedua orang tua. Walil mu'minin, dan orang beriman. Ya. Semua orang beriman, kalau dia masuk golongan iman, masuk doa ini. Bapak kita kah, ibu kita, walaupun kita tidak sebut satu-satu, karena muslim, mukmin mungkin muslim 1 miliar, mukmin mungkin 100 juta, yang nggak bisa kita sebut satu-satu. Tapi kalau kita berdoa ini, murid kita dapat, gurunya, wali murid dapat, ya, kita pun dapat, murid-murid kita dapat, anak kita dapat, bapak kita dapat, mertua kita dapat, begitu. Sekali-kali dihadirkan namanya boleh.
Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minin. Setelah itu, ya Allah ampunkan fulan bin fulan karena dia baik kepadaku, ya. Begitu boleh. Walil mu'minina yauma yakumul hisab. Kalau mukminin berarti mukminat. Begitu khitabnya. Kalau Al-Qur'an menjelaskan mukminin, ibu-ibu jangan berkecil hati, kok mukminin saja? Aku di mana? Masuk ibu. Jika ayat ingin menjelaskan wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat, begitu, ada lain itu ayat. Itu baru dikhususkan. Kalau ini seperti talabul ilmi faridatan ala kulli muslim. Muslimat masuk. Yang ala kulli muslim wal muslimat itu dhaif, yang sahih atau hasan sekurang-kurangnya. Menuntut ilmu wajib bagi kaum muslimin. Terjemahannya muslimat juga. Begitu. Dan janganlah mereka menjadi seperti orang-orang sebelumnya yang telah diberi Alkitab. Wala yakunu kalladzina utul kitab min qablu. Orang-orang ahli kitab pengen banget kita meniru mereka. Tasabuh. Man tasabah bi qaumin fa huwa minhum. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan tidak pernah akan ridha ahlul kitab dari Yahudi dan Nasara. Walan tarda ankal yahud, mereka tidak akan ridha pada kamu hatta, ya, Yahudu walan tarda ankal yahud wan nasara. Orang Yahudi dan Nasara tidak akan pernah ridho. Ini pakai lan. Kalau yang paham bahasa Arab itu sedikit, ya, lan. Kalau sudah ada lan, abadan, tidak akan ridho sampai hari kiamat. Mereka tidak ridho. Kita ini jadi muslim, kita ini berpuasa, kita ini salat, kita ini bertauhid, tidak akan ridho. Itu camkan itu, Bu. Ya. Dan mereka maunya kita seperti mereka. Dan Allah memperingatkan, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Dan janganlah mereka menjadi seperti orang-orang sebelum yang telah diberikan Alkitab. Siapa? Yahudi, Nasara. Al-maghdub wad-dhalin. Al-maghdub orang yang dibenci. Al-maghdub maf'ul. Ad-dhalin orang yang sesat. Al-maghdub Yahudi, ad-dhalin Nasara. Itu baru pembukaan yang masuk bab 1 itu, yaitu peringatan dari Allah. Lalu apa jawaban yang kita harus beri kepada Allah jika kita membaca ayat ini? Hendaklah kita berkata sebagai Allah firmankan, "Innama kana qaulul mu'minina idza da'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Ya, jangan ragu-ragu, diajak berjilbab ragu-ragu, diajak bertauhid kajian ragu-ragu, ya. Jangan, ini penyakit orang munafik. Mana-mana ragu-ragu, untuk beramal ragu-ragu, untuk mengenal sunnah ragu-ragu. Sesungguhnya ucapan orang yang beriman apabila diajak untuk kembali pada Allah dan Rasulnya, agar Rasul itu memberikan keputusan hukum di antara mereka, hanyalah dengan mengatakan kami mendengar dan kami taat. Dan hanya mereka lah orang yang berbahagia. Natijahnya apa? Mereka akan berbahagia. Hasilnya itu sikap orang beriman. Sebagaimana ayat dalam suratul Baqarah, amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, dan seterusnya. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sampai situ. Ini ayat dalam tafsir dalam Bukhari bab kitab tafsir dijelaskan cukup jika seorang membaca ayat ini, mencukupi. Ya, mencukupi di malam hari. Jadi ibu kalau sibuk, capek, lelah,
bangun cukup baca tiga rakaat, baca Al-Baqarah dari Alif Lam Mim sampai semampunya. Kalau sampai selesai bagus. Kalau tidak cukup sampai semampunya 10 ayat, 20 ayat. Setelah itu rakaat kedua, ya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai ya Allahu nurus Allah apa? La ikra fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy fama yaqur bit taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa dan seterusnya. 3 ayat itu. Setelah itu 2 ayat terakhir. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tubu yahasibukum billah dan seterusnya. Ini cukup. Waktu baru bangun tidur, setelah wudu atau sebelum wudu, ya kalau harus mandi dulu, setelah itu baca ayat. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Ketaatan ini diamalkan, tidak cukup teori saja. Ngaji bertahun-tahun nggak pernah ada amalan. Ilmu itu berguna jika telah diamalkan. Ya. Makanya ketaatan itu dengan ilmu. Adam dihormati karena ilmunya. Wa 'allama Adam al-asma kullaha thumma 'aradahu 'alal malaikati faqala bi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Dan dia Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Kemudian mengemukakannya di hadapan para malaikat. Ya, lalu Allah berfirman, sebutkanlah padaku nama-nama benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Ya, benar-benar orang yang benar. Ini Allah sedang memberi pelajaran kepada para malaikat. Malaikat memang taat. Tapi tidak semua malaikat, tidak ada ilmu yang malaikat tidak tahu. Mereka taat, tapi ilmu tidak. Buktinya Adam dikasih nama-nama semua benda. Bahkan ada yang tafsir Ibnu Katsir ada tembikar, semua benda. Adam tahu, karena Adam diajari nama Allah. Malaikat tidak. Apa jawab malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka malaikat menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan pada kami. Sesungguhnya Engkau lah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kan malaikat dalam ayat sebelumnya, apakah Engkau ingin menciptakan ya manusia yang akan menumpahkan darah di bumi? Begitu. Ini zonnya malaikat. Ada tafsir menyatakan karena pernah ada di bumi ini jin mirip manusia. Jin itu mirip manusia. Ya, cuman bentuknya lain dan terbuat dari api. Kita terbuat dari tanah. Jadi ilmu membedakan malaikat dan Adam. Maka disuruh sujud Adam ila iblis aba wastakbar. Begitu, saking mulianya manusia yang namanya Adam, nenek moyang kita disuruh sujud malaikat. Sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Ya, dulu boleh masih ada syariat, boleh sujud penghormatan sebagaimana anak-anaknya Yusuf, anak-anaknya Yakub sujud pada Yusuf, sujud pada Yakub. Dalam rangka penghormatan, dulu masih boleh. Begitu. Inilah ilmu ibu-ibu, bapak-bapak. Ilmu yang membedakan seorang taat beneran apa taat-taatan. Dia niatnya taat tapi ternyata maksiat pada Allah. Ya, ini hati-hati. Walaqad atayna Dawuda wa Sulaimana ilman wa qala alhamdulillah alladzi faddalana 'ala katsiri minal ibadihil mu'minin. Dan sesungguhnya kami telah memberi ilmu pada Daud dan Sulaiman. Dan keduanya mengucapkan segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dengan ilmu dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Puji Allah, bersyukur pada Allah kalau ada ilmu, bukan menyombongkan. Ya, jangan sombong, kita tidak boleh. Oh itu orang baru ngaji, oh itu baru kenal sunnah, langsung dijauhi bukan dirangkul, nggak boleh. Dakwah ini pelan-pelan, belum tentu kita yang sudah lama kenal sunnah pun selamat.
Ya, karena hati dibolak-balik oleh Allah. Hati kita, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dini. Maka itu doa itu harus dibaca terus. Setiap sujud, sekali pada salat. Ya musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Begitu. Dan coba lihat di sini, Nabi Sulaiman itu siapa? Siapa yang tidak kenal Nabi Daud? Burung saja berzikir bersama Daud alaihissalam. Besi jadi lunak di tangan Daud alaihissalam. Daud pernah membunuh raksasa Goliat ya dengan batu, jadi raja. Tapi itu nggak jadi kebanggaan, nggak jadi kemuliaan. Yang menjadi kemuliaan Daud dan Sulaiman. Kalau Sulaiman alaihissalam sudah jelas. Angin saja ngikut jadi prajuritnya, jin, manusia, jin semua jadi pengikutnya. Hartanya Balkis saja sampai kagum karena singgasananya dibawa dari Yaman. Tapi apa? Yang dia ingat adalah alhamdulillahilladzi faddalana 'alal katsiri minal ibadil mu'minin. Ya. Karena apa? Walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilman. Itu kuncinya tuh. Beliau diberi ilmu. Itu kelebihan. Bukan karena jadi raja. Sulaiman bukan karena bisa ngomong dengan semut, bisa ngomong dengan hewan lain, bisa nyuruh jin, nyuruh angin, bukan itu, tapi ilmu. Dan Daud juga. Ini Bu, jadi nuntut ilmu dalam rangka ketaatan pada Allah, bukan untuk sombong-sombongan, ya, bukan untuk ini dan itu. Makanya niat penting. Makanya Rasulullah juga Allah mengajarkan kepada Rasulnya, yaitu wa qur rabbi zidni ilman. Dan katakanlah, ya Rabbku tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Toha surat 20 ayat 114. Dan juga kita sering berdoakan, Allahumma zidni imanan wa fiqhan wa yaqinan wa ilman. Ya Allah, berilah aku tambahan iman, pemahaman, keyakinan dan ilmu. Ini riwayat Abdullah bin Mas'ud. Beliau selalu berdoa seperti itu. Allahumma zidni imanan wa fiqhan wa yaqinan wa ilman. Ya Allah, berilah aku tambahan iman, pemahaman, keyakinan dan ilmu. Karena orang yang yakin dia akan beramal dengan keyakinan. Orang yang berilmu dia akan beramal dengan ilmu. Al ilmu qabla al qaul wal amal. Taat, dia akan taat benar-benar karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Dia akan taat pada suami karena Allah. Walaupun mungkin suaminya untuk ditaati berat sekali kalau suami kayak gini. Sholatnya susah, nggak ada ilmunya lagi. Ada kan seperti itu? Ada suami yang pas-pasan ilmunya, baca Qurannya lebih bagus istrinya. Terus kita disuruh taat. Taat Bu. Taat untuk Allah, kemudian untuk ibu sendiri. Kemudian untuk anak-anak, kebaikan anak-anak ibu. Kalau ibu sudah mencontohkan ketidaktaatan pada suami yang ibu telah ditakdirkan menjadi suaminya, ya suaminya ibu itu, sudah berjalan sampai akhirat nanti bersamanya, bimbing. Ibu akan dapat pahala dua, pahala ketaatan, pahala hidayah, man yang dala alal khair. Barang siapa menunjukkan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala dari orang itu, ya, kebaikan pahala itu. Ibu ngajarkan sholat suami ibu yang benar, pelan-pelan tapi jangan ngegurui, ya. Sifat orang laki tidak mau digurui, tidak mau didikte. Cari selahnya saat makan telah selesai dan lain-lain. Saat bercengkrama, abang, ayah, sholatnya kok kayak gitu ya? Aku belajar kayak gini. Mungkin hari pertama lo nggak tahu kamu, ya begitu. Itu hargai sifat laki-laki itu,
Tidak mau didikte, tidak mau diajari istrinya. Ada suami yang baik, yang lembut, ada. Ya, saya mau belajar sama kamu, ada yang terbuka seperti itu. Tapi kan tidak semua kayak gitu. Ibu taat pada Allah, taat pada suami dalam rangka taat pada Allah. Nanti buahnya anak-anak melihat ketaatan ibu, ya, dia akan mencontoh dan belajar banyak dari seorang ibu. Tapi kalau udah ibu menggurui, ya, suami ngotong sedikit dipotong, ngomong sedikit dipotong, disoal dikasih dalil lagi, jangan. Ini nanti nggak harmonis, ya, gitu. Kehidupan jadi nggak harmonis, ya, jangan jadi baiti jannati jadi baiti nari. Rumahku nerakaku, pulang malas, nanti suami juga malas. Saya salah nih nikah dengan ustazah. Saya dapat ibu ada seorang seperti itu, ya akhirnya cerai, ya, karena istrinya masih awam, dia ngajinya semangat, tapi ya mungkin terlalu frekuensi ngajinya kebanyakan dibanding ininya, akhirnya pisah. Kita jangan, Bu, jaga gitu. Jadi hamba yang taat adalah yang mengamalkan ilmu, ya, bukan taat serampangan. Manusia cenderung taat, memang ada yang taatnya pada Allah, nyembahnya Allah dan gunung. Taatnya pada Allah, nyembahnya Allah dan kuburan. Taatnya pada Allah, nyembahnya Allah dan malaikat. Ya, taat pada Allah dan menyembahnya patung-patung, Lata, Uzza. Mereka bilang itu ketaatan. Yang taat seperti itu tidak diterima. Begitu. Dan juga dalam rangka memudahkan ketaatan, diberi juga aba-aba, ya. Rasul diperingatkan dalam suratul Mu'min ayat 51. Ya ayyuhar rasulu kulu min thayyibati wa amalu salihan inni bima ta'maluna alim. Hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi ibu-ibu, ya, perlu didiskusikan dengan suami. Wahai Mas, Abang, Abi, ya, ada perintah hal untuk memudah taat, makanan kita harus thayyib, ya. Makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi ibu-ibu, perhatikan makanannya, jangan yang haram, ya. Nasihati suaminya juga, ayah jangan makan yang haram, baik ngerokok, minum minuman keras di kantornya. Nanti kalau makan masuk yang haram, baik zat atau caranya, itu akan susah beramal amalan soleh. Karena itu nasihat Allah, peringatan Allah pada Rasul-Rasulnya. Ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibat wa amalu salihan inni bima ta'maluna alim. Sungguhnya aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan, ya. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Dia mengetahui apa yang kita tampakkan, ya, apa yang kita sembunyikan dan kita tampakkan. Ya, begitu. Jadi bersabar. Mungkin ekonomi kita susah, mungkin posisi sosial kita susah. Bersabar. Nasihati suami, ya. Begitu. Kita cari keberkahan. Jika hal ini kita ketahui, istri nasihatin. Kalau suami punya hujah, saya begini karena ini, dalilnya ini.
saya bertanggung jawab dunia akhirat. Selesai. Ibu nggak usah ngurak terus, nggak usah. Saya sudah tanya Ustadz ini, khair insyaallah, nafkah kita halal. Ya, kasbul halal itu ciri-ciri orang yang mengenal sunnah dan salaf, yaitu kasbul halal. Agar amalan kita kelihatan di hadapan Allah. Ya, itu buah yang di dunia. Seorang beramal soleh karena makan halal, nuntut ilmunya benar. Ya, dan jangan minder jika di sosial kita direndahkan, dihina. Mungkin kita nggak punya apa-apa di muka bumi ini, jangan rendah, jangan merendahkan diri kita. Dalam sebuah hadis disebutkan, an Mus'ab bin Sa'ad an abihi annahu dhanna annahu lahu fadlan ala min duni min ashabin nabi, faqala an-nabiyyu innama yansurullah hadhil ummah bidha'ifiha bida'watihim wa salatihim wa ikhlasihim. Ada sebagian ya dari Mus'ab bin Sa'id, dari bapaknya, bahwa dia menyangka dirinya memiliki keunggulan dibanding para sahabat Nabi yang lain. Maka Nabi SAW bersabda, ya, sesungguhnya Allah menolong umat ini adalah dengan sebab doa, salat, dan keikhlasan orang-orang yang lemah dari umat ini. Boleh jadi sosial kehidupan kita lemah, ya, dihina, nggak punya apa-apa, pas-pasan, diremehkan, dipandang sebelah mata. Tapi kalau kita, kemungkinan di antara kita punya doa yang mustajab, salatnya terjaga, ya, dan keikhlasannya tinggi, boleh jadi ibu-ibu menjadi penyebab negara ini aman, daerah ini aman, tidak kena bencana. Boleh jadi doa ibu-ibu, doa-doa kita semua yang lemah-lemah ini menjadi penyebab anak kita aman, masyarakat ini aman dari bencana alam dan lain-lain. Tapi banyak orang sudah lemah sosialnya, dipandang nggak punya apa-apa di muka bumi, rumah juga ngontrak kecil lagi, ya, anak makan aja susah, tidak doa, tidak sholat, dan tidak ikhlas, syirik. Ikhlas tuh lawannya syirik. Habis nih orang kayak gitu. Sudah sosialnya susah, di muka bumi orang papa, dia tidak pernah berdoa kepada Allah. Dianggap Allah nggak pernah dengerin doa saya. Buktinya saya minta kaya nggak kaya-kaya sampai sekarang. Itu ukurannya itu saja. Padahal kalau dikasih kekayaan, rusak keimanannya, lebih rusak dari dia miskin. Tidak sholat, ditinggalkan sholat yang 5 waktu, apalagi sunnah-sunnah. Dan syirik. Ya, hadis riwayat Nasai 3191. Disahkan oleh Al-Albani, ya. Jadi bersabar, Bu. Ikuti, iringi suami ibu, ya, dalam keadaan ekonomi apapun, iringi. Ya, bapak-bapak juga di sini. Ya. Bersabar. Bagaimana kesabaran Hajar dan Ismail? Punya suami, tapi suaminya bawa ke padang pasir, ya, tidak ditinggalin apa-apa kecuali air, bekal air, ya, makanan yang sedikit, tidak ketahuan lagi. Pas itu ditinggal. Ada kisah dalam Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Dr. Firanda, itu panjang sekali. Itu sahih dari Bukhari. Ya, sampai waktu Ibrahim meninggalkan, dikejar oleh Hajar. Wahai Ibrahim, apakah engkau meninggalkan kami di sini berdua? Iya. Dikejar lagi. Wahai Ibrahim, benarkah engkau meninggalkan kami berdua dengan keadaan seperti ini? Iya. Dikejar lagi. Apakah Rabbmu yang menyuruh kamu? Ya. Oh, kalau begitu, ya sudah. Begitu keimanan, begitu ketaatan Hajar, seorang istri, seorang ibu. Coba ibu sekarang kondisinya, ditinggal di mall sendirian, pasti nelpon terus kan. Bapak gimana, ayah?
Saya masa di mall nih. Ya enggak ya, ibu-ibu di sini masya Allah. Ditinggal di mall, makanan banyak itu, minuman banyak, telepon terus. Sebentar bu, ayah lagi ngisi kajian, ayah lagi ngurus nih, lagi rapat. Sabar bu, sebentar. Ya hati-hati ibu-ibu, kalau ditinggal tanya suaminya baik-baik. Ya lagi ngapain sih? Kok aku di mall sama anak-anak nih? Ya di mall atau di pasar, ya sabar. Bukan di padang pasir kan? Ini gitu. Ini baru saja kita lewati Idul Adha, sejarah abadi, ya begitu. Wa izyarfa'u Ibrahim al-qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pendengar, Maha Mengetahui. Surat Al-Baqarah 127. Setiap beramal kita berdoa bu, agar amal kita diterima. Ibu setelah mengurus anak, ya salat isya, ba'da salat isya, ya Allah terimalah amalku dalam mengurus anak-anakku. Jadi lelah itu hilang, capek, sedih, kesel, marah hilang, agar jadi amal ibadah. Ya Allah terimalah amalku, ketaatanku, ya sebagai ibadahku dalam mengurus suamiku. Yang suami juga gitu, capek, lelah, pulang kerja dimarahin bos, pulang istri marah juga, terlambat, anak juga nangis, minta susu yang belum dibelikan mungkin. Salat isya, pada salat isya adukan kepada Allah, ya Allah inilah yang aku bisa kerjakan, ya jadikanlah ini semua ibadah padamu, ketaatan padamu, sehingga lelah, penat semua hilang. Itulah ya suami-suami hendaknya begitu, jadi diberi kekuatan lagi. Dan juga ketaatan itu pintunya banyak ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, banyak sekali ya. Dan ciri-ciri ketaatan kita, amalan kita diterima, maka seorang itu mudah melakukan ketaatan lagi yang lain. Kita taat Ramadan, puasa 30 hari bagi bapak-bapak, tarawih dan lain-lain, baca Quran, ada yang 3 kali hatam, 4 kali hatam, ada yang 2 kali, ada yang sekali, ada yang belum hatam, gak apa-apa, teruskan. Itu ketaatan Allah mudahkan di Ramadan, di bulan Ramadan. Lalu datang ya Zulhijjah, di antara kita ada yang puasa, berkurban, ada yang pergi haji, ada yang ya ke Baitullah dan lain-lain. Itu bentuk ketaatan. Kalau orang dari Ramadan, amalan ibadah Ramadan yang diterima, mudah melakukan ketaatan selanjutnya. Setelah Zulhijjah kita masuk Muharram, ada yang berpuasa, ya, ada yang menjaga, ada yang minta ampun. Di Zulhijjah kita mendapat ampunan setahun sebelum dan setelah. Di Muharram kita mendapat ampunan setahun setelahnya dengan puasa yang 1 hari. Nah, terus ini diikuti bulan-bulan ibadah ini. Jika ibu-ibu ada pertanyaan silakan. Atau kita cukupkan di sini, sudah ada suara-suara itu. Kita cukupkan bu? Oh ya baik, kita cukupkan karena mungkin ibu-ibu udah nggak konsentrasi. Saya minta jawaban dari panitia, teruskan apa enggak nih? Saya nggak mau, saya bicara di sana ngerujak. Saya nggak lihat ini situasinya. Di sini yang saya lihat bapak-bapak. Teruskan bu? Teruskan. Pastikan jangan ada yang bicara. Kalau mau bicara, tulis. Jangan main-main kalau ngaji. Kalau nggak siap ngaji, jangan datang. Baik panitia dikondusifkan ya, di mana saja kajian seperti itu.
min thawbil hasanah hasanatu ba'daha wa min jazain sayyi'ah sayyi'atu ba'daha. Balasan dari amalan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya, sedangkan balasan dari amalan kejelekan adalah kejelekan selanjutnya. Ibu, saya kasih waktu untuk bertanya jawab nanti. Kalau nggak mau nulis boleh, suara bukan aurat, boleh nanti kasih mic-nya, boleh bicara ya. Sautul mar'atil aura itu hadis dhaif ya. Syekh Albani sering menerima telepon, Syekh Bimbas juga dari akhwat. Silakan, nggak apa-apa, tapi waktunya ada nanti, jangan sekarang. Jangan diskusi sendiri, nggak selesai nanti. Ibnul Qayyim rahimahullah memberikan faedah ilmu yang amat berharga. Beliau rahimahullah berkata, tahun ibarat pohon, bulan ibarat cabangnya, hari ibarat rantingnya, jam ibarat daunnya, nafas ibarat buahnya. Barang siapa yang hela nafasnya untuk ketaatan pada Allah, maka hasil dari pohonnya adalah buah yang baik. Barang siapa yang hela nafasnya untuk maksiat, maka buahnya adalah hanzalah, buah yang pahit. Setiap orang akan memetik buah dari hasil usahanya pada hari kiamat nanti. Ketika dipetik, barulah akan ia rasakan manakah buah hasil yang manis dan manakah yang pahit. Jadi kalau ibu mau metik buah apel, tanam pohon apel. Ya, bapak-bapak juga gitu. Kalau di dunia kita nggak pernah nanam tapi bisa makan durian, makan apel, makan anggur karena punya duit. Di akhirat tidak ada jual beli seperti itu. Apa yang kita tanam di muka bumi ini berupa amal baik, kita akan memetik hasilnya. Kalau amal buruk, kita akan memetik hasilnya juga, buah yang pahit, bahkan buah zakum. Buah zakum itu berduri. Mana? Tinggal pilih. Kalau di dunia kita nggak pernah nanam, banyak orang nggak pernah lihat pohon durian tapi makan durian. Kalau ditanya pohonnya ini pohon apa, nggak tahu. Ya, itu di dunia. Yang penting punya uang. Kalau di akhirat tidak bisa begitu, Bu. Kita harus menanam dari dunia sekarang ini. Ya. Jangan sampai kita di hayalan kita, amania itu hayalan, angan-angan kita memetik pohon-pohon yang manis, ranum, segar. Ya, padahal yang kita tanam apa waktu di dunianya? Begitu. Jadi hendaklah dari sekarang kita menanam sesuatu yang bagus untuk di akhirat kelak. Karena ini mayoritas kajiannya ibu-ibu, bapak-bapak, cuma berapa orang di sini. Ini bagus sekali, ya. Sudah ada ini di website, silakan tinggal cari. Saya kutip di sini. Ini kumpulan dari tulisan ustaz-ustaz kita, ya. Saya hanya menyimpulkan, merangkum, memaparkan di sini untuk kita ambil manfaatnya bersama. Ya, kita belajar bersama ibu-ibu, bapak-bapak. Ya. Manisnya buah ketaatan menjaga lisan. Ada berapa? Ya, tulisan Ustadz bagus sekali ini, saya kutip di sini. Ada 7 manfaat menjaga lisan di muka bumi ini yang tadi saya bilang. Ada satu benda melekat pada kita. Jika kita tidak jaga, buahnya akan pahit nanti di dunia saja sudah pahit, apalagi di akhirat nanti. Manisnya buah ketaatan menjaga lisan. 1. Menjaga lisan adalah sebab diampuninya dosa-dosa. 2. Menjaga lisan merupakan jaminan bagi hamba untuk masuk surga. Ibu-ibu ingin masuk surga, jaga lisan. Bapak-bapak juga ingin diampunkan, jaga lisan. 3. Menjaga lisan menyebabkan keselamatan dunia dan akhirat. Ingin selamat di dunia, jaga lisannya.
Betapa banyak ya istilahnya lisanmu harimaumu. Ngomong satu kata efeknya 10 tahun di penjara. Ada itu. 2 kata 3 kata. Kadang nangis-nangis setelah di persidangan. 4. Seluruh anggota badan akan lurus dan istiqomah dengan lurusnya lisan. Kalau lisan lurus, seluruh badan selamat. Gitu, jaga lisan kita. 5. Menjaga lisan akan mengangkat derajat seorang hamba sehingga menjadi tinggi kedudukannya. Orang dilihat lisannya, kalau dia ngomongannya bagus, teratur, ya, penuh dalil, penuh hikmah, dia akan terangkat sendiri. Allah yang mengangkat. Walaupun banyak orang yang menjatuhkannya, Allah akan jaga. 6. Menjaga lisan adalah pokok dari segala kebaikan. Pokok dari segala kebaikan menjaga lisan. Karena kalau hati nggak kelihatan, begitu sampai ke lisan, baru hatinya kelihatan itu. Buruk baiknya hati seorang kelihatan setelah dia bicara. 7. Menjaga lisan merupakan tanda keimanan dan ciri kebaikan agama seorang. Orang dilihatnya orang agamanya baik setelah bicara ini, bicara itu. Ya, ini untuk kita semua ini. Pelajaran untuk kita semua. Kita masih ada sampai jam berapa Ustaz Saryono? Oh, kan? Ada pertanyaan kan? 30 menit. Jika ada pertanyaan silakan tulis dari sekarang. Kalau enggak saya sampai jam 10 ya. Secara jam 10 apa 10.30? 10.30 ya. Silakan, tenang saja. Baik ibu-ibu, kita rinci satu-satu dan sabar. Karena ini menuntut ilmu. Ini bukan refreshing. Refreshing ntar di luar, bazar. Kalau sekarang nih ya capek dikit lah. Ya kan? Pagi-pagi sarapan dimarahin lagi kan? Begitu. Ya beginilah menuntut ilmu. Capek, kesel, tapi dilawan. Karena manfaatnya dunia akhirat. Kalau ibu amalin satu ayat yang saya bacakan, enggak semuanya, ya, itu mungkin selamat dunia akhirat, insya Allah. Dan saya juga membacakan, saya amalkan pribadi, ya, selamat dunia akhirat begitu. Dan kalau menuntut ilmu hadirkan hati, jangan fisik saja, hatinya hadir. Niatkan yang ikhlas. Niatkan untuk mengangkat kebodohan pribadi. Jangan kalau dilihat ayat, dengar ayat, oh itu fulanah itu untuk fulan, untuk fulan, untuk fulan. Gak pernah untuk dirinya. Fulan tuh emang begitu tuh. Ya. Ya, menjaga lisan adalah sebab diampuninya dosa-dosa dan sekaligus memperbaiki amal. Ya, tadi ayatnya kita sudah bacakan. Ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, ya, qaulan sadidan, kata-kata yang benar, jangan asal ngomong. Ditata ulang. Ini mau ngomong gini bener gak ya? Oh jangan, nanti hati dia sakit. Oh jangan, cari diksi yang bagus, kata-kata yang tepat, dan dilatih. Istilah kalau bahasa Jakarta, jangan asal goblek, jangan asal keluar ngomong. Hati-hati, terutama ibu-ibu, ya, lisannya dijaga, sesamanya. Kalau sudah berjumpa, pastikan ya ada yang ngerem 1 orang, 2 orang. Jangan semuanya gas. Jumpa 3 orang, 3-tiganya ngegas, gaspol. 1 orang jadi rem. Bu, sudah bu, ini udah kelewat di kita nih. Astagfirullah. Jangan bu, nanti habis nih amal kita. Begitu. Jangan dibilang sok alim wah. Ya sok tahu kamu. Biarkan jadi korban gak apa-apa. Karena kita ingin menyelamatkan diri kita dan diri saudara kita. Jangan semuanya gaspol.
Hati-hati Bu. Ya. Hai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakan perkataan yang benar. Apa akibat perkataan yang benar? Yuslih lakum a'malakum, Allah perbaiki amalan kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah ampunkan dosa-dosa kamu. Begitu. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa ya yang mentaati Allah dan Rasulnya, natijahnya apa? Ya, maka sungguh ia telah mendapat kemenangan yang besar. Ya, faqad faza fawzan 'azima. Kemenangan yang besar itu jannah, ridha Allah dan lain-lain. Itu yang pertama, Bu. Jaga lisan. Kedua, menjaga lisan merupakan jaminan bagi hamba untuk masuk surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yatman li ma baina lahyahi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Ya, ibu-ibu nggak punya lihya kan? Tapi ini untuk laki-laki nih. Barang siapa yang menjamin untukku sesuatu yang berada di antara jenggotnya, yaitu mulut, yaitu lisan, dan di antara kedua kakinya, yaitu kemaluan, maka aku akan menjamin baginya surga. Hadis ini untuk laki-laki sebenarnya, tapi ibu-ibu juga kena. Ya, karena wanita adalah saudara laki-laki. Laki-laki punya lisan, ibu punya lisan. Maka kita jaga sama-sama. Bukan artinya yang menjaga lisan ibu-ibu doang. Ini makanya Rasulullah menyatakan baina lahyaihi, dua lihyahnya. Lihyah itu kumis dan jenggot. Di sini sunnahnya. Ya, lihyah itu sunnah. Karena ada Al-Quran, jangan kau tarik jenggotku wahai Musa. Itu ngomongan Harun. Lihyah. Ya, Rasulullah bawa hadis ini lihyah. Jadi kalau ada suami yang belum berlihyah, berjenggot, ibu nasihati sabar. Mungkin kantornya tidak mengizinkan, cuma ada dua pilihan, potong jenggot atau keluar kerjaan. Mungkin dia belum kuat, belum ada kerjaan lain. Biarkan, bukan biarkan, doakan. Ya, banyak pertanyaan masuk ke kita seperti itu. Saat saya disuruh potong jenggot, tapi saya belum mampu karena kalau saya berjenggot dikeluarkan. Ya, itu jawabannya iman. Jangan Ustadz jawab nanti, ya kamu keluar aja, begitu nganggur dan lain-lain, istrinya minta cerai, anaknya nggak sekolah dan lain-lain, Ustadznya disalahin. Itu jawaban iman. Ya, kita sering dapatkan itu. Bahkan saya pernah hadir kajian Ustadz Yazid, ada pertanyaan tertulis seperti itu. Ustadz, saya disuruh potong jenggot. Kalau saya keluar, Ustadz gimana? Saya pekerjaannya. Ustadz Yazid jawab, inilah ikhwan-ikhwan sudah ngaji. Ustadz cuman ngajarin Quran, hadis dan hadis yang sahih. Jangan juga disuruh cariin kerjaan. Banyak banget kerjaan Ustadz. Itu saya dengar itu langsung, kita pada ketawa itu. Sudah nyariin ayatnya, nyariin hadisnya, belajar, persiapan kajian kadang kala berhari-hari. Sekarang dapat pertanyaan suruh nyariin kerjaan lagi. Terus yang lain apa? Ikhwan yang lain apa? Tanya ikhwan lain. Nih saya nggak mau motong jenggot, kamu ada kerjaan nggak? Begitu. Ya. Jadi begitu Bu. Lihya itu sunnah. Sunnah muakkadah wajib, ke arah wajib untuk membedakan, ya, karena kita dilarang tasabuh bil kufar, yaitu ahlul kitab. Ini langsung ada pertanyaan, saya jawab pertanyaan. Bagaimana cara menjaga lisan jika terduga lisan tidak baik karena sikap suami yang futur dan tidak meneladani akhlak, meneladani akhlak kepada anak, ya. Terduga apa nih? Ya Bu, ya inilah
keadaan kita. Ya, yang bertanya ini mudah-mudahan bisa pertanyaan itu benar. Oh, tergoda. Ya, jika tergoda lisan tidak baik ya. Gitu. Ya, ibu kembalikan posisi ibu dan kembalikan posisi suami. Suami adalah suami. Ya, ra'in. Ra'in yaitu penggembala kita. Kita ibu-ibu nih, saya bicara sebagai menjiwai ibu-ibu nih. Kita yang digembala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita kembalikan rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kita ini bapak-bapak itu qawamun, protektor, pelindung, penjaga, pemimpin. Ra'in, pengembala. Tapi ada kasus di mana pengembala ini enggak serius ngembalanya. Ya, terduga lisan tidak baik, tergoda ucapannya mungkin, ya mungkin lihat kondisinya. Apakah hari-hari seperti itu? Hari-hari itu lisannya tidak baik. Baru kenalan, baru ta'aruf, akad, sehari dua hari pengantin baru sudah terpapar itu lisannya. Apakah begitu? Apakah dia dalam keadaan stres di pekerjaannya, atau lagi nganggur, atau anak terlalu bandel sehingga dia kurang kontrol? Lihat kejiwaan itu ibu. Ibu harus bisa, ibu harus kenali dia itu. Ya, kalau dari awal seperti itu ya sudah, itu nasib ibu. Ibu bersabar. Ya, ajak ke pengajian, dengarkan YouTube bersama. Ini kajian ini bagus ya bang. Ya mas, ini bagus nih kajian. Kita dengerin yuk bersama. Mungkin dia nggak mau dengar, gedein suaranya, ya kan? Begitu. Atau ajak pengajian seperti ini. Atau kalau dia pulang kerja nanti ibu ngaji seperti ini. Aku tadi ngaji di masjid, ya penceramah, nggak usah sebutin namanya. Mungkin dia nggak senang penceramahnya. Siapa? Dia. Alah, nggak usah dengerin dia itu. Selesai. Nggak usah sebut namanya. Isinya begini bang. Ya bagus sekali. Ya. Jadi ibu harus ada approach, pendekatan yang baik kepada suami. Dan kenal, ibu kan berapa tahun kenal dia? 10 tahun kah, 5 tahun, 2 hari, 3 hari. Pasti kenali jiwanya, selami jiwanya. Karena itu pasangan ibu, bapaknya anak-anak kita, ya anak-anak ibu. Jadi ibu berkorban untuk memahami, itu pahala besar. Ya, memang qadarullah wa ma syafa'ala. Tidak semua wanita mendapatkan suami soleh, suami ustadz, suami dai, suami ini, suami itu. Dia suami manusia biasa. Dia kerja, pulang, dia pikir selesai, nyari nafkah, jadi dia pulang, bawa duit, dia buat sembarangan, semaunya. Yang penting dia berpikir kewajiban itu cuma nyari nafkah. Ada suami, ada laki-laki berpikir seperti itu. Kewajiban suami nyari nafkah, selesai. Ngomongannya nggak dijaga, kadang-kala bawa teman yang rusak temannya, merusak anak-anaknya, ya bicaranya juga tidak terkontrol. Ada, ya ibu bersabar, ibu nasihatin, mas, abang jangan bawa teman yang kayak gini dong, kasihan anak-anak kita, karena ngomongnya ngaco itu, anak-anak perhatikan, begitu. Ya, jadi ibu harus punya banyak cara, banyak baca buku. Boleh Google cari. Misalkan masalah lisan, cari Google, menjaga lisan, memperbaiki lisan, terus tulis al-manhaj gitu misalkan. Jadi dapat materi-materi yang benar. Dan kasih ke depan anak-anak, mas, anak-anak itu makhluk ya, kalah mesin fotokopi, kalah. Cepat mereka fotokopi. Ya, sekarang ini udah canggih sekali. Mereka akan bisa niru apa saja. Cara kita tidur megang HP, ya kan? Ibu-ibu kan suka ngelihat tuh anak-anaknya tidur megang HP, karena ibunya gitu, karena bapaknya juga gitu. Sekarang tuh, ya. Terus dia pakai sendal menjawab telepon. Itu anak. Kalau bapaknya bicaranya jelek, dia akan tiru. Ya. Kita nasihatin jangan di depan anak. Kita ajak ya waktu makan berdua. Pak, kalau bisa jangan ngomong yang buruk di depan anak pak, kasihan anak kita ini, masa depan kita, masa depan Islam. Ya, kita rusak, oke lah.
Ya kita bertobat. Kita dulu nggak ada yang ngajarin kita. Kalau anak kita kan ya sekolahnya sekolah Islam, kasihan bertentangan dengan keadaan di rumah. Ya kalau ini nanti anak bingung, split apa itu istilah bahasa Inggris itu split emotion atau terpecah, mempunyai dua kejiwaan. Jadi ada jiwa baik, jiwa berpecah. Dia bisa baik-baik sekali, dia bisa buruk-buruk sekali. Ya, psikopat juga itu. Nah itu anak-anak bisa bingung kayak gitu. Gurunya ngajarin gini, ayahnya kok kayak gitu. Nah itu ceritakan, ajak ngobrol. Ibu harus mau berkorban perasaan untuk anak ibu, untuk memenangkan masa depan anak ibu. Ayah mungkin futurnya kelamaan. Ya, apakah dari nikah sampai tua futur terus? Berarti memang nggak pernah baik. Kan futur tuh begini Bu, dia pernah baik, tentu nggak baik di pertengahan jalan. Misalkan goncang karena pekerjaan, itu futur namanya. Kalau dari awal nikah buruk terus itu bukan futur, memang buruk itu. Ya ibu salah pilih waktu itu, kenapa mau dilamar. Tapi kalau dari Allah Masya Allah, ibu bersabar. Kalau sudah punya suami kayak gitu, ibu bersabar. Berdoa tiap malam, tahajud, ya Allah, Engkau telah takdirkan aku, mungkin kesalahanku memilih dia, menerima dia, ya, menjadi istri dia. Tolong ya Allah, rubahlah akhlaknya, perbaikilah akhlaknya. Ibda binafsik, ibu mulai dari diri sendiri. Kalau suami nggak berubah-ubah, ibu taat pada Allah. Ibu mulai dari diri sendiri, berubah diri ibu, jadi ibu yang soleha, ya, jadi ibu istri yang soleha dan ibu yang soleh untuk anak-anak ibu. Biarkan dia tidak mendapat, anak-anak tidak mendapat contoh yang baik dari bapaknya, ibu menjadi bapak yang soleh, soleha. Figur bapak ambil. Nah kalau bapak yang benar tuh begini, maafkan bapak kamu ya. Kasih unjuk Rasulullah tuh seperti ini. Jangan bandingin bapak orang, jangan. Nanti ada kecemburuan. Rasulullah tuh begini. Bandingkan ke Rasulullah, jangan bapaknya fulan kalau sebelum berangkat kerja tuh begini sama anak-anaknya. Jangan, cemburu nanti suami itu merusak. Anak juga jangan melihat bapak orang lain. Jangan. Rasulullah begini ngajarkan. Kalau Rasulullah tidak ada kecemburuan, semua merujuk ke Rasul. Suami yang sejahat-jahatnya suami, kalau dibandingin ke Rasul juga dia paham. Makanya ibu perbanyakin berpendaharaan bagaimana Rasulullah mendidik keluarganya. Walaupun ya dengan terjemahan saja. Tapi sahih ya, jangan dibuat-buat. Jangan buat hadis maudhu, hadis palsu, jangan. Kalau saya udah sampai nih, ini hadis sahih nih, boleh sampaikan ke anakku. Nah, kalau Rasulullah makan tuh tangan kiri. Kalau ayah kamu tangan kanan, Rasul makan tangan kanan, melarang tangan kiri. Kalau kamu lihat ayah kamu makan tangan kiri, itu ayah kamu salah ya. Nanti kita nasihatin bersama pelan-pelan. Begitu, jangan. Nah, bapaknya si A kalau makan tangan kanan, ya masa ayah kamu makan tangan kiri, ngamuk bapaknya nanti. Jadi kaifiahnya, caranya harus benar. Dan nasihatin selalu pakai referensi. Walaupun ibu bukan ustazah yang baca Quran hadis terus, tapi sekurang-kurangnya tiap kajian dicatat, diingat. Oh ini bagus nih untuk konsumsi anak saya nih, bahwa bapaknya emang suka ngomong kotor nih. Ya, barang siapa tidak bisa berkata baik, baiknya diam. Hilangkan bapaknya sering buang-buang waktu. Ya, mungkin hafal hadis sebaik-baiknya Islam seorang, ya dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Kalau hafal hadisnya bagus, min husnil Islamul mar'i tarku ma la ya'ni. Sebaik-baik muslim Islamnya seorang, dia meninggalkan apa yang enggak bermanfaat. Bapaknya pulang kerja capek main game, nonton Facebook ini itu, enggak mau ngobrol, enggak mau main sama anaknya. Ya boleh ditegur seperti itu, Pak. Ya, ini ada hadis seperti ini, artinya kayak gini. Bapak kurangin dong. Main dong sama anaknya. Ya begitu.
Jadi sikap lembut ibu akan merubah kekerasan hati seorang suami. Dan mungkin kalau dia futur dia akan kembali karena melihat contoh kesabaran ibu, kesolehan ibu, keseriusan ibu. Jangan ikut marah, pendam marahnya, nangis di hadapan Allah, sujud yang lama, nangis, adukan semuanya pada Allah Rabbul Alamin yang akan merubah hati suami ibu. Ya, baik itu aja. Bagaimana cara menasihati suami agar lebih bertakwa kepada Allah, karena suami cenderung emosi, marah ketika dinasihati. Dalam hal ini suami sholatnya masih belum baik. Ya, tadi ya sama ini nasihatnya, yaitu posisikan segala perbuatan kita, posisikan pada posisi kita. Kita ini siapa? Oh, kita istri. Oh ya, istri itu apa? Istri harus taat pada suami. Memang ada hadis, la ta'ata li makhluqin li maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada seorang makhluk dalam rangka maksiat pada Khalik pencipta. Itu dikunci. Kalau suami nyuruh yang aneh-aneh, beli rokok, beli minuman keras dan lain-lain, atau berbuat yang haram, kita tolak baik-baik. Ya, begitu. Nah, kalau kita ingin menasihati suami yang suka emosian, ya, makanya kita lihat ini suami emosian dari pertama kenal sampai sekarang. Misalkan ibu yang bertanya ini udah 10 tahun, dari awal kenal sampai 10 tahun emosi aja. Apa? Musiman. Ya, misalkan musim duren emosi karena banyak makan duren, pulang mabok duren, darah tinggi. Kita lihat, kita kan kenal suami kita. Tapi kalau dia emang emosian ini, ya subuh pendek istilahnya. Itu kita memang harus benar-benar harus sabar, Bu. Ini kan udah pilihan ibu. Kenapa mau dulu? Oke, qadarullah wa ma syaa fa'ala. Untuk menjaga kelestarian nikah kita harus ekstra sabar. Tidak ada jalan lain. Kalau tidak, cerai. Enak banget kok istri disuruh sabar lah. Terus gimana? Suami begitu terus. Ibu sabar dan doa. Ya, dan bilang, kasih solusi. Mas nggak bisa, mas marah-marah terus, nggak ada solusi. Kan mas pemimpin, nggak bisa menyelesaikan masalah dengan marah, mas. Ya, marah itu dari setan. La taghdab walakal jannah. Dari TK saya udah diajarkan nih. Maksud saya anak saya nggak pernah TK dulu. Ya, TK-nya juga TK umum. Ini TK sunnah. Jangan marah, bagimu surga. Ini mas, anak kita bisa nasihatin kita. Masa mas marah terus? Papa, abi, begitu. Masuk jangan pada saat dia lagi marah dinasihatin. Lagi saat makan, habis makan, dan lagi tenang, perutnya kenyang. Ya ibu pakai wangi-wangi, berhias, duduk. Mas, ya akhir-akhir ini saya lihat abang, mas sering marah. Kenapa sih? Apa sih sebabnya? Apakah orang ini marah nggak ada sebabnya? Itu ditanya. Adakah orang marah nggak ada sebab? Nah, ibu yang bertanya ini tanya, mas kok nggak ada sebab marah? Apa sih? Kan biasanya orang marah ada sebab. Misalkan perutnya lapar, atau ibu baru masak, dia udah nggak kuat laparnya. Ibu cari solusi nggak dapat. Dicari sebabnya, kenapa dia marah. Kalau marahnya dia nggak ngasih tahu, nggak usah banyak tahu. Ya ibu berdoa, ya Allah ampunkan dosaku, bimbinglah aku, berilah kesabaran pada suamiku, hilangkanlah sebab-sebab kemarahannya. Kalau dibilang saya marah gara-gara kamu ini, nggak benar masaknya, nggak benar nih ngurus anak, nah ibu perbaiki. Ada sebab, ada akibat. Sebab akibat, kausalitas itu hukumnya. Ditanya sebabnya, ya pulang masak nggak benar. Mungkin dia bekas dimanja bayi sama ibunya. 20 tahun makanan enak sama ibunya. Tahu-tahu nikah
sama istri yang nggak bisa masak, marah terus lah. Dicari, apakah itu sebabnya? Oh bukan, cari lagi yang lain. Ya dia biasa ngobrol baik sama ibunya, sama keluarganya. Mungkin kurang ngobrol sama ibu sifatnya diam saja. Ya tato nangis. Ya kesel dia. Nah sifat-sifat yang baik, yang tidak baik pada ibu tanyakan pada suami. Mas apa sih? Mungkin apa sih yang mas gak senang dari sifatku? Sifat saya nih apa sih yang mas gak senang bikin marah? Abang, ayah, abi, apa sih? Nanti dirinci dicatat itu. Saya gak senang kalau kamu begini A, B, C, D. Ini yang bikin saya marah. Jangan diulang. Jadi manajemen keluarga itu perlu kayak perusahaan, kayak sekolah, kayak yayasan. Ditekuni benar. Ada yang luar kepala, ada yang, kalau hafalan ibu jelek catat. Oh apa mas tadi yang mas gak senang sama sifat saya? Kalau bangun tuh harus rapi semua, catat. Ya insya Allah saya perbaiki. Kalau makanan tuh harus enak, ya mas saya akan belajar masak. Kalau cucian dari sekalinya harus rapi, ya begitu. Dan ditanya, mas ada yang saya nggak senang sama mas, apa? Dia kan begitu. Iya, nih mas, tolong catat nih. Saya nggak senang kalau mas marah tanpa sebab. Kan itu poin. Kalau marah tanpa sebab bingung saya. Kalau ada sebab pun jangan terlalu marah, biasa-biasa aja, selesaikan dengan baik ya. La taghdab walakal jannah. Jangan kamu marah, bagimu surga. Ini Rasulullah bersabda seperti itu, Mas. Mari kita amalkan bersama. Ya, saya nggak senang juga Mas kalau ini nih. Terus kalau anak misalkan jangan pukul anak, kasih peringatan dulu dan lain-lain. Silakan ibu diskusikan. Pasti ada jalan keluar. Ya bertawakal pada Allah. Dan selalu merujuk kepada Quran dan Sunnah. Imam Bukhari menyatakan, ada yang bertanya, apakah cukup Quran dan Sunnah dalam semua hal? Dalam semua hal cukup Quran dan Sunnah. Jadi apalagi masalah ibu, ini masalah-masalah kecil ini. Cuma harus tahu obatnya. Ya mudah-mudahan menjawab itu. Bismillah. Assalamualaikum, semoga Ustaz senantiasa dalam jagaan Allah, amin. Izin bertanya terkait ilmu sebelum beramal. Ilmu apa yang harus diperintahkan untuk dipelajari bagi seorang wanita yang mempersiapkan rumah tangga ataupun seorang wanita yang berkeluarga yang berhijrah setelah menikah? Jazakallahu khairan. Baik. Ya, terkait ilmu ya sebelum beramal, ilmu qablal qaul wal amal, ilmu apa saja yang harus diprioritaskan? Ya, satu, ilmu fardhu ain. Fardhu ain itu tauhid, salat. Ya, tauhid itu masuk syahadat. Ya, syurutus syahadat, nawaqidul Islam. Itu udah ada buku-buku ringkasan. Ceramahnya juga ada, Ustaz kibar, dokter-dokter. Ya pelajari itu yang benar. Tauhid itu pelajari benar. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Itu fardhu ain semua. Setelah kita yakin keesaan Allah, iman kita tinggi, ya, salat kita benar. Salat juga rukun dan syaratnya dipelajari dan diamalkan, ya. Begitu. Lalu jika seorang untuk nikah, maka dia siapkan watak-watak wanita. Pelajari dari istri-istri para nabi. Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana beliau seorang yang mulazamah kepada gurunya, yaitu suaminya, bertahun-tahun. Bagaimana beliau mengurus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibunda kita Aisyah. Pelajari dari Khadijah, bagaimana pembelaan beliau pada saat kaumnya menghina Nabi Muhammad SAW sebagai istri yang agung, yang solehah. Begitu, itu pelajari. Sumber kebaikan itu dari khairun nas. Ya, khairun nas qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah zamanku, zaman sahabat, zaman Nabi dan sahabat.
kemudian 100 tahun, kemudian 100 tahun. Cari sumber-sumber itu. Ya, bagi seorang akhwat lengkap itu dan tidak akan sia-sia. Misalkan udah pelajaran kayak gini, cara ngurus suami, terus belum dapat jodoh, bersabar, berdoa. Kadang-kala ada manusia tidak dapat jodoh, dan saya temui itu beberapa orang. Kita carikan juga susah. Umur sudah 60-an, akhirnya bersabar. Ya, konsentrasi ibadah yang lain. Tapi ilmu nggak sia-sia, ilmu itu dapat pahala mempelajarinya. Walaupun kita tidak amalkan. Ibu yang bertanya ini, ukhti mempersiapkan diri menjadi wanita soleha, menjadi istri soleha. Ya, qadarullah wa ma syaa fa'ala, tidak dapat jodoh itu bukan masalah. Yang masalah kita sudah mempersiapkan. Insya Allah dapat jodoh. Kalau akhlaknya bagus, akan dicari. Kita berdoa terus. Gitu. Itu setelah fardu ain, persiapan menjadi istri, ya, menjadi ibu. Bagaimana? Pelajari itu kisah Hajar, ketaatannya akan membuah manis. Ketaatan selalu berbuah manis. Kemaksiatan akan berbuah buruk di dunia dan akhirat. Pahit, bahkan buah zakum, buah itu berduri. Nah, ibu ini yang bertanya, siapkan. Kalau dia hijrah setelah berkeluarga, pastikan ya dengan cara yang hikmah kepada suami. Suaminya belum hijrah, dia udah hijrah. Ya, dia ngaji, kenalkan, Mas, ya saya ngaji nih, tadi kajiannya kayak gini. Mungkin abangnya, masnya, suaminya masih belum tertarik. Tapi kalau ibu setelah ngaji, yang tadinya nggak taat jadi taat, ya, suami melihat istriku setelah ngaji, masya Allah perubahannya. Jangan setelah ngaji suami ditinggalin terus gara-gara alasannya ngaji. Akhirnya kamu ngaji apa sih? Kewajiban sebagai istri jadi kacau. Ngajinya di mana kamu begini? Akhirnya suami tambah futur, tambah nggak mau. Sudah nggak usah ngaji lagi. Hasil dari kajian ibu, mendatangi kajian, membaca buku itu akan merubah akhlak ibu yang jelek jadi bagus. Yang sudah bagus jadi tambah bagus. Yang tadinya bid'ah jadi sunnah. Yang tadinya ada syirik jadi tauhid. Yang tadinya khurafat ya jadi iman, keimanan, tauhid. Begitu. Ada perubahan pada manusia merasakan di sekitar ibu. Manusia yang paling harus merasakan nikmat itu adalah suami ibu, ya anak-anak ibu, ya setelah itu orang tua ibu, begitu. Dan jangan cepat-cepat ingin memetik buah. Itu berjalan dengan ilmu dan amal keikhlasan ibu dalam ingin berubah ke sunnah. Ya, nanti nikmatnya itu sekeliling yang kita tahu, orang lain yang menilai, ya, begitu. Jadi hijrah kapan saja, karena mungkin dapat rezekinya pas sudah setahun, sudah tahun nikah baru dapat hidayah. Kan hidayah Allah yang menentukan, bukan kita yang menentukan. Kita berusaha terus, 10 tahun berusaha ya mendapat hidayah salaf, sunnah, baru dapat, ya alhamdulillah. Sebelum meninggal masih dapat tuh bagus. Kalau sudah meninggal kan nggak ada artinya. Selagi hayat di kandung badan, dapat hidayah hari ini, amalkan hari ini, besok meninggal selesai, 1 hari itu mengamalkan sunnah. Ya, bertahun-tahun hidup dalam keadaan tidak kenal sunnah, 1 hari mengamalkan sunnah, dan mungkin itu yang akan memasukkan kita ke jannah bersama suami dan keluarga dan anak-anak. Begitu. Wallahu a'lam. Bagaimana untuk meningkatkan ilmu ketaatan agar lebih istiqomah? Misalnya dalam beribadah untuk mencapai kekhusyuan. Ya. Islam, ilmu dan amal sebagaimana sering saya bacakan, wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Wallazi arsala rasulahu bil huda, yaitu ilmu, wa dinil haqq, yaitu amal.
Para sahabat berhasil merubah dunia karena ilmu dan amal, ilmu dan amal. Dan ilmu nggak usah banyak, yang penting kita amalkan yang tepat untuk kita. Ya, begitu. Bagaimana meningkatkan ilmu, ketaatan agar lebih istiqomah? Amalkan. Tahu zikir pagi, amalkan zikir pagi, jangan ditinggal. Mau sibuk kayak apa, ngantar anak, masak, nyiapin suami, amalkan zikir pagi. Nggak harus duduk setengah jam ba'da sholat sebagaimana yang tidak. Ibu bergerak, ya apa yang ibu amalkan? Ya ayatul kursi, ya terus ayatul kursi. Habis itu al-ikhlas. Mungkin lagi nyiapin pakaian anak, al-ikhlas, lauzubillahi falak. Terus bergerak dan berzikir. Kalau ibu duduk ba'da subuh belum ada aktivitas, bagus, selesaikan. Jangan beranjak dari zikir itu sebelum selesai, kecuali emergensi. Ya, pada sholat subuh duduk. Ya, kalau lagi sholat duduk, selesai zikir pada sholat, selesai zikir pagi. Kalau belum hafal, baca dari buku kecil, buklet. Ya, atau dengarkan, rekam diri, rekam suaranya, baca sambil direkam. Setelah itu dengarkan di HP-nya, ikuti. Begitu. Amalkan dari yang itu. Zikir pagi, sholat khusyuk. Sholat khusyuk ada beberapa faktor. Faktor luar, faktor dalam. Orang yang maksiat di luar sholat, ya ghibahnya nggak berhenti dan lain-lain, akan susah khusyuknya. Kalau hari-hari di luar sholat diisi dengan yang haram, dia akan susah khusyuknya. Kalau hari-hari membohongi orang dan lain-lain, dia akan susah khusyuknya. Itu yang di luar sholat. Di dalam sholat khusyuk, selesaikan semua urusan dunia. Misalkan mau buang hajat, selesaikan dulu, baru masuk sholat. Dan pastikan hafal dan faham. Ya, makanya sini insya Allah kita akan menetapkan pada anak kita faham. Ya, apa yang kita baca? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dia paham itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu paham itu. Itu yang menyebabkan khusyuk. Dan ini akan meningkatkan ketakwaan kita dan istiqomah. Kita ingin banyak baca buku tebal-tebal, tapi nggak ada yang kita amalkan. Itu apa? Ilmu yang bermanfaat setelah kita amalkan. Ilmu amal, ilmu amal. Dan wudu juga dijaga. Ilmu wudu juga. Itu yang fardu ain semua dijaga itu. Setelah itu fardu kifayah. Fardu kifayah boleh misalkan untuk menambahkan kecintaan kita kepada masyarakat, belajar janaiz, mengurus mayit, karena masyarakat Ahlussunnah wal Jamaah masih sedikit. Kalau ibu memang cerdas, ya ajarkan itu ke masyarakat, karena susah sekali. Kalau ada ibu-ibu yang meninggal, kita panik cari sana cari sini. Kalau bawa udah banyak ini. Kalau ibu cerdas, pelajari itu. Atau ibu dapat mengajarkan sesamanya tajwid. Setelah diri ini fardu kifayah semua ini. Atau meningkatkan belajar bahasa Arab, ajarkan diri, anak, suami kalau belajar boleh. Ya, suami kan sibuk kerja, dia nggak sempat, ajarin. Ya, abang mau nggak belajar bahasa Arab sama saya? Santai aja, nggak usah kayak guru murid, nggak usah berteman aja, begitu. Itu akan menambah amalan, ya. Menambah istiqomah kita, karena kita sudah bisa mengajarkan suami. Kalau suami yang tidak paham, mengajarkan sunnah, itu akan mendapatkan keistiqomahan diri dengan mengajarkan. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kamu yang belajar Quran dan mengajarkan. Belajar mengajar, belajar mengajar. Ibu dapat sunnah dari ustadz-ustadz, dari ceramah-ceramah, ibu ajarkan ke anak, ke suami. Ya, kalau suami juga begitu. Ya, khusyuk tadi ada di luar di dalam.
Selain bacaan kita artikan dan hadirkan, jangan cukup arti, hadirkan. Misalkan subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Boleh diganti-ganti, kadang-kala kayak bosan baca yang lain. Ya, yang telah diajarkan. Pastikan ibu membaca yang ada sunnahnya. Buku-buku seperti Sifatus Salatun Nabi dari Syekh Al-Albani sudah diterjemahkan 3 jilid yang komplit. Ya, dengan sanad dan lain-lain. 1 jilid banyak itu. Pastikan artinya itu ibu pelajari. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Itu artinya paham. Bahkan tafsirnya tahu itu, alhamdulillah tafsirnya gimana. Maliki apa, raja hari pembalasan, hadirkan hari kiamat tuh gimana. Itu kekhusuan ya. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, yang pendek-pendek saja dulu atau ayat-ayat pilihan. Ya, ada seorang sahabat baca ayat pendek sekali berulang-ulang setiap sholat. Jadi ibu, kita harus memahami arti seperti tadi. Ya, Fudail bin Iyad karena paham ayat, dia perampok tapi paham ayat. Di sini ustadznya nggak paham ayat. Ya, banyak katanya ustadz dibacain ayat bengong-bengong karena nggak paham. Tapi Fudail bin Iyad orang Arab, dibacain ayat paham dia, langsung taubat begitu. Makanya arti itu penting. Salat harus paham artinya. Subhana rabbiyal a'la. Allah Maha tinggi. Di mana Allah? Alal arsy istawa. Begitu. Subhanallahul azim. Semua. Sami'allahu liman hamidah. Ya. Sami'allahu liman hamidah. Allah Maha mendengar bagi hambanya yang memujinya. Wallahu a'lam. Jadi arti dan pertahankan khusyuk di dalam dan di luar salat. Ini terakhir ya. Dilanjutkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang membuat seorang ketika sudah mendapatkan ilmu namun tidak mengamalkan? Karena kami takut termasuk di dalamnya. Jazakallahu khairan. Baik. Ini pertanyaan yang terakhir, yaitu berhubungan dengan hadis di mana istilahnya ada dinyalakannya api neraka atas dasar 3 orang ini. Yaitu apa? Orang yang belajar Quran, ilmu ya, agar dibilang alim. Ini yang pertama masuk neraka dan ususnya terburai. Kedua, dermawan, agar dibilang dermawan. Ini makna hadis ya. Ketika mujahid sudah berjihad, jihad itu gak mudah, gak perang, tapi masuk neraka. Ini gara-gara niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Itu hadis pertama di Sahih Bukhari, terus Arba'in Nawawi dan hadis lain-lain. Jadi niat menuntut ilmu bukan untuk Allah. Makanya tidak akan merubah wataknya. Bahkan makin sombong, makin keras. Ya, dan dia tidak mampu mengamalkannya karena memang bukan untuk diamalkan ilmunya. Ya, pertama niat yang ikhlas karena Allah. Ya, benar-benar ingin memperbaiki diri, menyelamatkan diri di dunia dan akhirat, mengangkat kebodohan. Begitu. Bukan untuk membodohi orang, bukan. Ada orang menuntut ilmu untuk membodohi orang, ada. Ada orang menuntut ilmu untuk dunia, agar dapat posisi di dunia, ada. Ada orang menuntut ilmu untuk hal-hal lain yang keduniaan, itu gak dapat semua. Ya, karena innamal a'malu binniyat. Segala amal tergantung niatnya. Makanya ibu, ya kita semua perbaiki niat kita. Datang ke majelis, niatkan. Dan niat itu ada 3 sisi. Saya menafsirkan istighfar 3 kali ba'da sholat, tapi saya belum dapat penjelasan dari ulama. Kenapa 3 kali? Ba'da sholat kan bukan habis maksiat.
Kalau maksiat jelas kita istighfar. Ini ba'da sholat, baik khusus sholatnya, baik main-main sholatnya, baik dia paham, dia harus astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali kan? Sepakat ya 3 kali ya. Ada yang 100 kali, ada nggak? Yang sunnah 3 kali cukup, nggak pakai al-azim. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Saya pribadi menafsirkan untuk diri pribadi ini, itu bukan untuk yang lain, untuk diri saya. Saya lagi mencari astagfirullah sebelum sholat. Amalan semua sebelum sholat saya mohon diampunkan oleh Allah. Baik ghibah, menzalimi orang, nggak tepat waktu, kalau ada perjanjian, astagfirullah. Saya habis sholat saya mohon, karena dalam kondisi yang baik, astagfirullah sebelum sholat. Mungkin sholatnya juga saya ke masjid, biar dibilang orang rajin ke masjid, biar dibilang orang soleh. Pada saat itu saya astagfirullah. Ibu nuntut ilmu, biar dibilang rajin ke majelis taklim, biar gak diejek sama temannya, astagfirullah. Ini sholat ya. Nuntut ilmu juga gitu. Astagfirullah sebelum sholat, astagfirullah pada saat sholat. Mungkin kita nggak khusyuk, baru takbir udah ingat kunci di mana, masakan kompor udah dimatiin apa belum, itu masih normal, masih boleh itu. Apalagi melang-melang buana sampai ke langit ke-7 hayalannya. Maka kita kalau sholat seperti itu astagfirullah, itu astagfirullah yang kedua. Lalu astagfirullah yang ketiga, mungkin masih banyak bid'ahnya dalam sholat, zikirnya nggak benar, gerakannya masih nggak sunnah, astagfirullah. Astagfirullah yang ketiga, ba'da sholat. Mungkin pada sholat kita ria, lihat tuh orang-orang pada ngeliatin sholat saya tuh, bagus kan sholat saya, ya saya bisa betulin imam kan tuh, imamnya salah tadi, mudah-mudahan imam salah terus, jadi saya bisa betulin. Ya ada orang ngebetulin imam, bangga banget. Ya karena itu kesempatannya dia nunjukin, dia hafal juga. Ada imam juga begitu, wah saya barusan mimpin sholat nih. Astagfirullah yang ketiga itu setelah sholat, amalan setelah sholat. Ini dari saya belum dapatkan dari penjelasan ulama. Wallahu a'lam. Nah oleh sebab itu, ibu hendaknya niatkan bagus karena Allah dalam menuntut ilmu, dan ingat ya, dan jangan karena nanti kalau saya punya ilmu nggak saya amalkan dosa dong kayak yang orang 3. Tidak, bukan begitu berpikirnya. Nuntut ilmu wajib, kembalikan kan bukan hadis bukan itu saja. Nuntut ilmu wajib, baik diamalkan atau tidak, perbaiki niat, nanti Allah perbaiki. Ya, perbaiki niat, ya Allah, aku nuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Ya Allah, aku niat mengamalkan sekuat-kuatnya. Setelah itu aku bertawakal padamu, ya Allah, tolonglah aku. Ya, Allahumma ini ala dzikrika itu apa? Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aku nuntut ilmu untuk beribadah kepadamu dan perbaikilah ibadahku. Semua kan kita diajarkan pada salat gitu. Allahumma a'inni ala dzikrika. Itu ilmu dzikrika, ilmu Quran dan zikir. Wa husni ala dzikrika wa syukrika. Dan syukur, dapat ilmu syukuri dengan amalan. Ya. Begitu. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum min adzabil syadid. Dapat ilmu sedikit, amalkan. Itu tanda syukur mendapatkan ilmu. Jangan dibuang, yang nyampein kayak gitu buat apa? Dia juga nggak ngamalin. Jangan pikirin itu, Bu. Dan nuntut ilmu untuk dirinya, bukan untuk fulan. Jangan ngumpulin ilmu, nyatat nih catatan ini cocok nih buat si dia nih. Dia kelihatannya gini, akhirnya nggak dapat buat kita. Untuk diri kita, ya Allah saya masih gini, ya Allah saya masih begini. Begitu. Wa husni ibadatik. Nuntut ilmu untuk kebaikan ibadah. Ya Allah benar itu. Tadi Ustaz bilang begini, salah saya masih belum khusyuk karena saya masih begini begitu. Wallahu a'lam. Saya rasa cukup ya Ustaz. Demikian Ibu, saya mohon maaf jika ada kata-kata yang keras, dan tadi teguran saya untuk Ibu serius untuk kebaikan Ibu dan kita semua. Mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.